Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan sebuah pembacaan dengan judul Hal yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat. Kita tulis sama-sama ya. Hal yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat. Oke. Hal yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat. Nah, untuk para sahabat yang ingin tahu kira-kira ada hal apa yang akan terjadi pada kita dalam waktu dekat, bisa ikuti pembacaan ini. Kemudian untuk para sahabat yang baru pertama kali nanti main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku subscribe channel ini ya. Yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Kita akan mulai sama-sama. Kita akan langsung mulai ya. Sekarang fokus ke diri. Fokus ke diri, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Hal yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat. Kembali tanyakan dalam hati ya. Hal yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat. Sekali lagi tanyakan dalam hati hal yang akan terjadi padaku dalam waktu dekat. Oke, kita akan baca sama-sama. Di awal Tarotku akan ambil satu buah kartu ya. Kartu pertama tentang hal yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kita lihat sama-sama. Kartu 10 Cup, cerita saat Mars berada di Pisces. Ini cerita tentang keluarga ya. Ada hal-hal baik yang terjadi yang terhubung dengan masalah keluarga atau masalah relasi. Untuk kamu yang udah berpasangan atau bahkan udah berkeluarga, akan ada suatu momen-momen di mana kamu akan terfokus pada keluarga. Kamu akan banyak melakukan hal-hal menyenangkan bersama orang-orang dekat, pasangan kamu atau keluarga kamu. Untuk kamu yang masih single, kartu 10 Cup ini juga bisa menjadi sebuah simbol kartu di mana ada terjadi pertemuan, kedekatan dengan sosok seseorang yang benar-benar membuat kamu nyaman dan akhirnya bisa membuat kamu mulai membuat keputusan untuk memiliki pasangan. Jadi untuk para sahabat yang mungkin single dan udah males punya pasangan atau mungkin pernah punya pasangan, pernah kecewa, nah ini dia. Saat kartu 10 Cup muncul, ini sebuah momen di mana ada suatu keinginan kuat, ada suatu pertemuan yang membuat kamu memiliki keinginan kuat untuk akhirnya punya pasangan dalam waktu dekat. Nah ini dia. Nanti kita akan eksplorasi lagi ya, kita gali dulu ke kanan, kita lihat lagi hal yang akan terjadi dalam waktu dekat. Sekali lagi ada cerita 4 tongkat ya. 4 tongkat ini sebenarnya sebuah cerita tentang tujuan, tentang visi. Namun 4 tongkat juga sebuah cerita tentang pernikahan. Jadi untuk para sahabat yang punya rencana menikah atau memang ingin melakukan pernikahan, nah ini dalam waktu dekat arah ke sana itu akan baik sekali. Saat Venus berada di Aries, Venus membawa energi cinta yang kuat. Aries sendiri terkait dengan kartu-kartu yang berkaitan dengan emperor atau kepemimpinan. Cinta yang dibawa ke arah yang lebih serius, cinta yang dibawa ke arah yang lebih resmi. Nah ini dia cerita-cerita ini ya. Jadi di pertama tadi kedekatan dengan keluarga, kartu kedua kaitannya kuat sama pernikahan. Kita lihat lagi hal yang akan terjadi dalam waktu dekat. Jupiter di Capricorn, 2 Pentacle, pergerakan. Ini tentang pekerjaan ya, pekerjaan yang menumpuk. Dalam waktu dekat bisa jadi deadline-deadline kerjaan kamu nih akan lagi padat-padatnya ya. Namun di sisi yang lain inilah waktu yang bagus untuk kamu yang lagi kejar untuk masalah finansial, untuk masalah penghasilan, untuk pingin bisnis lebih besar. Nah ini bagus. Memang dalam waktu dekat ini pergerakan ini membuat kamu masih sedikit sulit untuk menabung. Dalam artian kalau kamu bisnis, kamu usaha ya, pekerjaan kamu memang banyak, uang keluar banyak, uang masuk juga banyak. Nah ini mulai disisihin pelan-pelan ya, sehingga nanti bisa makin besar dan makin besar. Tapi ini belum momen atau belum masanya kamu bersenang-senang. Ini masih masanya kamu mengejar pekerjaan karena pekerjaan sedang banyak-banyaknya. Untuk kamu yang bekerja di kantor, kartu 2 Pentacle ini menjadi sebuah kartu yang menandakan pekerjaan menumpuk sangat banyak dan bisa saja ada tugas-tugas luar kota yang juga akan datang dalam waktu dekat ya. Jadi saat Jupiter berada di Capricorn, Jupiter membawa pergerakan, pertumbuhan, perkembangan. Capricorn berkaitan tentang pekerjaan juga, hal-hal materi, hal-hal bekerja keras dan elementalnya juga bumi ya. Ini tentang pekerjaan yang cukup menumpuk dalam waktu dekat. Kita lihat lagi ya, lebih jauh lagi. Di sini ada cerita Ace of Wands. Nah ini untuk para sahabat yang kepingin punya impian atau punya hobi yang selama ini masih hanya diidam-idamkan atau pingin beli sesuatu, pingin beli barang, pingin melakukan sesuatu hal yang selama ini masih ada dalam hati saja, belum berhasil dilakukan, belum bisa diekspresikan.
Saat kartu Ace of Wands datang ini diingatkan bahwa bisa jadi ada suatu potensi. Ingat, masih potensi ya, belum pasti juga fix bisa dilakukan, tapi ada kesempatan mungkin untuk melakukan hobi yang kamu inginkan, hal yang ingin kamu lakukan, atau mungkin mengunjungi sebuah tempat yang udah lama kamu pengen pergi. Nah ini dia, Ace of Wands datang, ada kesempatan untuk melakukan itu. Nanti kita akan eksplorasi ya. Kita ambil satu kartu lagi. Ini cerita tentang apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Ada kartu 5 tongkat ya, hati-hati. Saturnus berada di Leo. Saturnus membawa limitation atau pembatasan. Leo tentang kebebasan, dan ini sebenarnya cerita tentang pertentangan, tentang konflik. Dalam waktu dekat, ada sebuah kondisi di mana ada perbedaan prinsip antara kamu dengan orang sekeliling kamu. Bisa jadi sahabat, lingkungan, keluarga, bahkan pasangan kamu sendiri. Bisa jadi ada sebuah konflik yang terjadi dalam waktu dekat terkait dengan perbedaan arah, perbedaan prinsip, perbedaan tujuan. Nah ini dia ya. Nanti kita akan gali lebih jauh. Kita akan mulai dari yang 10 cup tadi ya. Hal yang akan terjadi dalam waktu dekat yang berkaitan tentang keluarga, yang berkaitan tentang hubungan tadi. Kita lihat sama-sama lebih jauh. Kita akan eksplorasi 10 cup. Ada kartu Ace of Swords. Untuk kamu yang masih single, berarti akan ada momen kamu ketemu seseorang atau orang yang benar-benar kamu rasa memiliki pola pikir yang sangat mirip sama kamu. Memiliki entah kenapa kedekatan pola pikir yang mirip sama kamu, ngerasa kamu nyaman, kamu ngerasa sangat kenal atau sangat paham dia, nah seperti itu ya. Sedangkan untuk kamu yang udah berkeluarga, udah punya pasangan, nah ini malah waktunya untuk menyamakan pola pikir, punya tujuan bersama, mau dibawa ke arah mana. Karena dalam waktu dekat ada momen di mana kalian bisa lebih dekat, bisa kumpul bersama, atau mungkin akan ada kegiatan di mana kalian menghabiskan waktu bersama-sama ya. Kemudian kartu 4 tongkat tadi, di mana ini juga terkait kartu pernikahan atau kartu tujuan, kartu visi, kartu arah. Akan ada suatu hal dalam waktu dekat yang menyebabkan kamu harus memiliki goal yang kamu kejar nantinya dalam hidup. Bisa itu pernikahan, bisa itu goal dalam masalah pekerjaan. Kita lihat lebih jauh ya ke arah mana dia. Ada kartu 7 sword. Satu lagi ada kartu 3 sword. 2 buah kartu SWOT, 2 buah kartu yang berkaitan sama pikiran dan komunikasi. Kartu 7 SWOT ini kartu kesulitan untuk move on. Dimana di saat kartu 7 SWOT muncul ini orangnya maju ke depan, pasti nolehnya masih ke belakang. Kemudian ada kartu 3 SWOT ini tentang perlakuan tidak adil. Saat Saturnus berada di Libra, Saturnus membawa limitation, Libra tentang keadilan, perlakuan tidak adil. Nah jadi saat kartu 4 won di atas, ini terkait dengan tujuan, berarti untuk para sahabat, untuk kamu yang tinggal atau berada di sebuah hubungan atau di sebuah pekerjaan di mana kamu diperlakukan tidak adil sudah sejak lama, kamu ingin keluar dari situasi ini, kamu ingin berhenti atau ingin pergi dari situasi ini tapi nggak pernah berhasil, nggak pernah berani, dan ini kesempatan. Dalam waktu dekat ada kesempatan untuk kamu untuk punya tujuan untuk bisa lepas dari kondisi ini. Termasuk juga untuk kamu yang hubungannya udah lama jalan di tempat, nggak maju-maju, kesempatan menikahnya ada, sehingga kamu bisa keluar dari kondisi yang tidak nyaman ini. Atau bahkan untuk kamu yang sudah menikah, tapi kamu berada di sebuah kondisi diperlakukan tidak adil, disakiti, tapi nggak berani-berani untuk ngambil langkah, untuk keluar dari hubungan yang melelahkan ini. Nah ini, 4 tongkat, sebuah visi, sebuah kesempatan untuk lepas dari kondisi ini juga bisa ya. Jadi yang ini, yang kartu kedua tadi bukan hanya tentang pernikahan, tapi bisa jadi sebuah arah berpisah jika itu adalah sesuatu yang lebih baik. Karena akan ada kesempatan kamu keluar dari ketidakseimbangan kamu yang sudah sejak lama ingin kamu lakukan. Ini ya, ini yang kartu kedua tadi. Kita akan eksplorasi kartu ketiga ya, tentang pekerjaan yang menumpuk, tentang hal-hal yang gak ada habisnya yang harus dilakukan. Ada kartu 5 pentacle dan ada kartu 3 pentacle. 5 pentacle ini terbeban secara materi, pekerjaan yang banyak. Ya, dan kartu 3 pentacle tentang pembuktian yang memang dalam waktu dekat ini ya ada sebuah kondisi di mana mungkin materi kamu nggak bagus-bagus amat, atau mungkin kamu ingin materi yang lebih baik lagi daripada yang ada sekarang. Ini kesempatan mengejar ya. 5 pentacle ini cerita tentang kerja keras, cerita tentang harus survive, harus bekerja lebih banyak daripada yang mungkin seharusnya. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa lebih baik. Kemudian di sisi yang lain ada kartu 3 pentacle, kamu mendapatkan kesempatan untuk membuktikan bahwa kamu bisa bekerja lebih, bisa dibayar lebih, bisa mendapatkan usaha yang lebih besar. Ini kesempatan pembuktian ya. Mars berada di Capricorn. Jupiter di Capricorn bawa pertumbuhan, Mars di Capricorn cerita tentang kerja keras. Nah ini saat ini digabungkan, nah ini kesempatan kamu untuk bisa nantinya ke depan lebih baik secara materi. Jadi dalam waktu dekat memang pekerjaan kamu akan banyak, akan menumpuk. Tapi percayalah, biarpun banyak, biarpun menumpuk, ke depannya ini akan jadi suatu jalan yang positif untuk kamu dapat materi yang lebih baik ya. Kita lanjut lagi ke kartu Ace of Wands ya tadi ya. Ada kartu Ace of Pentacle, ada kartu Six of Cup. Tadi kan cerita tentang hobi ya, melakukan suatu hal yang udah lama pengen kamu lakukan. Ya tentang hobi, tentang keinginan, tentang membeli barang tertentu yang kamu pengen. Nah
Ini ada potensi ke depan bukan hanya keinginannya, tapi uangnya juga ada, materinya ada, atau waktunya ada, kesempatannya ada untuk kamu bisa dapat apa yang kamu pengen. Di sisi yang lain ada bantuan dari seorang sahabat, dari teman yang mungkin punya hobi yang sama, itu ngajak kamu untuk melakukan tindakan yang menyenangkan ini, versi kamu. Apapun hobinya ya, bisa positif, bisa negatif, tergantung, tapi yang pasti kamu akan bertemu teman satu hobi, teman satu dunia yang mungkin ya secara materi juga bisa bantu kamu sehingga kamu bisa melaksanakan keinginan terpendam kamu yang udah lama ini ya. Terakhir ada kartu 5 tongkat, kita gali lebih jauh ya kartu 5 tongkatnya. Di sini ada kartu Knight of Cup, kemudian ada kartu High Priest ya. Kartu Knight of Cup ini adalah cerita tentang melangkah tapi harus berhati-hati dan juga berkaitan dengan pertemuan dengan sosok yang usianya sama atau lebih muda. High Priest ini tentang perasaan yang tidak bisa terungkap tapi baik secara pengetahuan. Kita lihat lebih jauh dulu ya. Untuk kartu paling kanan, hati-hati ya. Tadi ada konflik, ada perbedaan prinsip yang akhirnya menyebabkan sebuah konflik. Hati-hati untuk kamu yang khususnya untuk yang udah berpasangan ya. Bisa jadi ada sebuah pertemuan yang kamu udah batas-batas sendiri sebisanya, tapi sebenarnya pertemuan ini memang cukup meninggalkan bekas di hati kamu. Bekas yang positif dalam artian jadi berbahaya, biarpun ini bekas positif untuk kamu yang udah berpasangan ini jadi berbahaya. Karena bisa ada potensi, ada pertemuan positif yang membuat kamu merasa nyaman, merasa bahagia. Dan bisa jadi pertemuan ini menyebabkan munculnya cerita orang ketiga dalam hubungan kamu sama si dia. Jadi hati-hati ya. Untuk kamu yang belum punya pasangan, kartu Knight of Cup ini bisa jadi sebuah cerita pertemuan dengan sosok seseorang yang mungkin saja membuat kamu yang sebelumnya memutuskan sendiri atau nggak pengen punya pasangan, jadi akhirnya konflik internal dalam diri kamu karena kesempatan pertemuan ini positif. Kamu bertemu orang yang membuat kamu merasa nyaman, bertemu seorang yang bisa membuat kamu merasa dicintai atau bahagia, dan akhirnya ya ini bisa jadi kartu baik untuk kamu ke depan. Memang awalnya ada sedikit konflik dalam diri kamu, ada bagian diri yang bilang udahlah nanti juga kecewa lagi nggak usah berpasangan, tapi ada bagian diri yang bilang ini kesempatan positif, ada pertemuan baik ya. Ini untuk yang masih single, tapi untuk yang udah berpasangan hati-hati sekali. Karena kartu ini bisa menjadi sebuah indikasi, sebuah pertemuan yang mungkin menyebabkan kehadiran pihak ketiga antara kamu dan pasangan kamu ya. Oke, sekian pembacaan mengenai hal yang akan terjadi dalam waktu dekat. Untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, ke channel Tarotku, bantu Tarotku ya, subscribe channel ini. Untuk yang udah subscribe, bantu share, bantu like video-video Tarotku. Terima kasih.